Action! Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Dan di video kali ini gue mau mengunbox sebuah handphone yang baru rilis di Indonesia belum lama kemarin, yaitu adalah Motorola Moto E4. Jadi untuk video kali ini gue akan unbox sebuah brand yang memang gue suka dari dulu, yaitu adalah Motorola, dan sekarang adalah bagian dari perusahaan Lenovo. Dan belum lama kemarin, di awal-awal Agustus ini, Motorola baru aja meluncing sebuah produk terbarunya, yaitu adalah Moto E4 atau E4. Dan sekarang udah ada di tangan gue. Dan gue akan unbox ini, gue akan perkenalkan kepada kalian apa aja isinya dan bagaimana impresi gue terhadap handphone ini. Jadi langsung kita buka handphonenya, karena ini adalah video. Ayo, dibuka! Jadi ini adalah kotaknya, dan kalau dilihat dari kotaknya sebenarnya Motorola sangat-sangat memberikan kesan muda dan ceria untuk semua produknya kira-kira ini ya. Dan tidak terkecuali Moto E4 ini, karena menurut gue ini desainnya sangat-sangat cheerful, sangat-sangat muda menurut gue dan colorful sekali. Sejujurnya gue tidak terlalu impress terhadap kotaknya karena ini hanya karton biasa. Tapi ada hal yang menarik, yaitu adalah disertakannya berbagai macam USP atau unique selling point dari handphone ini. Jadi ini akan mempermudah untuk banyak reviewer yang doyan baca inspek, karena tanpa harus buka internet, tanpa harus buka naskah, tanpa harus buka handphonenya bahkan, karena sudah tahu isinya seperti apa. Dan buat kalian yang suka dibaca inspek, nih akan gue bacain speknya. Jadi handphone ini memiliki layar HD ukuran 5 inci dengan mempunyai fingerprint sensor, kemudian ada juga kamera depan belakang, yang belakang 8 megapiksel dan depannya 5 megapiksel, dan yang menarik adalah adanya selfie flash. Jadi di bagian depan ada flashnya juga. Dan juga dicantumkan di sini kalau handphone ini memiliki quad-core prosesor. Meskipun gue nggak tahu ya prosesor yang digunakan menggunakan brand apa, entah Qualcomm, entah MediaTek, nanti akan gue ketahui belakangan. Tapi yang jelas di sini dicantumkan quad-core prosesor. Dan warna yang gue dapat di sini adalah abu-abu metal. Ini tertulisnya seperti itu. Meskipun ternyata ada varian warna lain, yaitu adalah warna emas. Tapi gue nggak tahu nih warna emasnya apa nih, emas dangdut atau emas apa? Abu-abu metal, emas dangdut gitu ya. Dan juga tercantum di sini storage-nya adalah 16 GB. Dan mari kita buka aja kotaknya langsung buat tahu isinya. Kalau kita buka kotaknya, kita akan langsung menemukan unitnya. Cuma kita kesampingkan dulu, kita akan bahas isi kotaknya terlebih dahulu. Dan kalau kita buka kotaknya, hal yang pertama kita temukan adalah ada lembaran-lembaran administrasi kalau gue nyebutnya. Yang pertama adalah ini lembaran peringatan, kemudian lembaran petunjuk penggunaan, kemudian juga ada lembaran peringatan lainnya, kemudian ada lembaran informasi garansi terbatas. Dan kalau kita lihat lagi isi kotaknya, kita akan mendapatkan kabel chargingnya. Ini masih yang biasa ya, belum yang Type-C. Kemudian ada juga kepala chargernya. Kepala chargernya kalau kita lihat di sini, ini 5 volt 1 ampere, jadi ya lumayan lah. Dan yang menarik, kita tetap dapat earphone. Dan ini menurut gue adalah hal yang baik. Kenapa? Karena kalau kalian bandingkan dengan handphone-handphone di harga yang sama, biasanya nggak disertakan ini. Jadi ini adalah hal yang baik buat gue. Dan hal terakhir yang akan kalian temukan di dalam kotaknya adalah baterainya. Dan baterainya di sini ukurannya adalah 2800 mAh. Jadi ya cukup untuk keperluan seharian menurut gue. Dan kalau kita bahas mengenai unitnya, gue suka banget dengan desain unitnya. Menurut gue menyerupai dengan seri kakak-kakaknya, yaitu adalah seri Moto Z maupun Moto Z2. Dan itu menambah kesan elegan terhadap Moto E4 ini. Di bagian belakang kalian akan melihat logo Motorola dan juga sebuah kamera dengan desain yang khas Motorola. Kemudian juga di bagian bawahnya ada lubang speaker. Dan kemudian di bagian atasnya ada lubang earphone jack. Dan di bagian kirinya tidak ada apa-apa. Dan di bagian bawah ada lubang chargingnya. Dan untuk buka case-nya kalian bisa buka mulai dari bagian bawah. Dan ini relatif mudah untuk dibuka. Setelah dibuka, kalian akan menemukan tempat untuk memasukkan SIM 1 dan SIM 2. Jadi ini dual SIM dan juga ada tempat dedicated untuk micro SD. Jadi menurut gue ini adalah handphone paket komplit karena bukan hanya dual SIM tapi juga menyertakan micro SD slot. Dan bagaimana first impression gue mengenai handphone ini? Menurut gue handphone ini cukup menjanjikan karena pertama, gue suka banget dengan desainnya. Desainnya menurut gue menambah kesan mewah di saat handphone-handphone lain tampilnya hanya gitu-gitu aja. Ini menurut gue tampil dengan berbeda. Ini benar-benar mengadopsi desain dari Motorola seri-seri yang lebih tinggi, yaitu adalah seri Motorola Z.
Dan menurut gue ini adalah pilihan yang tepat karena menjadikan Motorola E4 ini jadi terlihat elegan dan berbeda dengan kompetitor yang ada di pasaran. Dan hal menarik kedua yang gue dapat dari handphone ini adalah meskipun RAM-nya hanya 2 GB, tapi menurut gue handphone ini tidak lambat sama sekali. Dan gue tahu penyebabnya kenapa. Karena handphone ini menggunakan banyak sekali aplikasi bawaan dari Google dan hampir tidak ada bloatware di dalamnya. Jadi semakin ringan dan semakin cepat saat digunakan. Dan ini menurut gue adalah hal yang baik. Dan hal menarik lainnya menurut gue adalah fingerprint-nya responsif dibandingkan handphone-handphone lain di range harga yang sama. FYI, handphone ini nantinya akan dijual dengan harga di bawah 2 juta rupiah. Jadi menurut gue dengan budget segitu, dengan fingerprint seresponsif ini, menurut gue ini lumayan berada di jajaran atas untuk handphone sekelasnya. Dan hal menarik terakhir yang gue lihat dari handphone ini adalah kameranya. Kamera 8 megapiksel di bagian belakang menurut gue menghasilkan foto yang cukup baik dan cukup layak untuk masuk sosial media. Apalagi kamera depannya, meskipun hanya 5 megapiksel, tapi karena bantuan dari selfie flash-nya, jadi menurut gue ini bisa menambah kadar kegantengan atau kecantikan seseorang karena mendapatkan lighting tambahan. Ya, karena kita semua tahu lah ya, dengan lighting yang pas dan kemampuan editing yang mumpuni, sebenarnya kadar kegantengan atau kecantikan seseorang itu bisa meningkat secara drastis. Kalau nggak percaya, coba deh hitung pertumbuhan beauty vlogger di YouTube atau selebgram-selebgram cakep di Instagram. Itu fakta yang tidak terelakkan. Gue sebenarnya berharap banyak terhadap Moto E4 ini karena gue adalah fans dari Motorola sejak dulu. Jadi waktu Moto akhirnya hidup kembali dan merilis Moto G, gue excited banget dan akhirnya gue waktu itu beli langsung di Lazada karena waktu itu Lazada yang eksklusif merilis Moto G. Dan sekarang begitu gue ditawarin untuk menyobain Moto E4, gue langsung iyain. Kenapa? Karena gue suka banget dengan Motorola. Dan buat kalian yang juga mungkin suka dengan Moto E4, silahkan cek di Lazada juga karena nanti akan ada open sale pada tanggal 11 Agustus untuk Moto E4. Jadi jangan sampai kelewatan atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi untuk detailnya. Dan kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Kalau kalian suka banget, silahkan di-share, gue akan nolak. Dan question of the day untuk video kali ini adalah, apa pendapat kalian mengenai Moto E4? Silahkan tulis di komen. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!